Halo semuanya. Seminggu sudah berlalu, kita bisa bertemu lagi dalam ibadah online ABI Ambarawa. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia sampai saat ini beribadah bersama melalui channel YouTube ABI Ambarawa. Kakak tidak pernah bosan mengingatkan teman-teman untuk tetap berpakaian yang rapi dan dengan sikap yang baik dalam mengikuti rangkaian ibadah ini. Jangan lupa juga menyiapkan Alkitab dan buku saku sekolah minggu kalian. Teman-teman bisa mengajak orang tua, kakak, atau orang dewasa yang ada di rumah untuk memimpin kalian selama mengikuti ibadah ini ya. Ajak juga teman-teman kalian yang mau belajar tentang kasih Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah ini. Dan teman-teman juga bisa memberikan persembahan dengan memasukkan persembahan teman-teman di kotak persembahan yang ada di gereja. Dengan menuliskan persembahan ABI. Gereja buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai jam 3 sore. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Ikuti Kak Hana berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, dan kemurahan-Mu, bagi setiap kami. Tuhan Yesus, hari ini kami bersama-sama beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, berkati kami ya, agar kami memiliki semangat untuk bersama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus, lindungi, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semuanya siap? Ayo ikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan semangat. Ayo! Teman-teman di rumah sudah siap memuji Tuhan? Ayo. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya, dengan semangat. Semuanya memuji Tuhan. Yesus sayang semuanya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang siapa aja tadi? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sekali lagi ya Kak Hana ya, sayang siapa saja? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita harus berhati-hati menggunakan semua tubuh kita. Karena
Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita setiap hari. Ayo kita pujikan bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, matamu, mulutmu. Ayo kita pujikan dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati Sekarang kakimu ya Kak ya. tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan Sekarang matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Kedipkan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan Sekarang hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Sekarang kita harus hati-hati menggunakan semuanya. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Kak Happy, Ya. kita sebagai anak Tuhan harus bertingkah laku dengan baik ya Kak? Betul sekali, karena kita adalah anak-anak Tuhan dan kita harus senang menjadi anak Tuhan. Dan anak Tuhan tidak boleh berbohong, tidak boleh iri. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Teman-teman masih semangat? Kita pujikan lagu ini bersama-sama ya. Tidak boleh berbohong, tidak boleh iri, karena kita adalah anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tak Tuhan boleh tak iri. boleh iri. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang Ingat ya, jadi tidak boleh anak iri. Tuhan. Anak Tuhan tak boleh iri. Iri itu dosa. Iri, 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 itu dosa. Iri, 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 itu dosa. Iri, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh Iri itu dosa. Iri, 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 itu dosa. Iri, 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 itu dosa. Iri, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak Anak Tuhan tak boleh iri. Anak Tuhan tak boleh iri. Anak Tuhan tak boleh iri. Kita semua adalah anak-anak yang hebat. Betul sekali. Kita tidak boleh berbohong dan tidak boleh iri. Nah, teman-teman yang ada di rumah, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ambil sikap hati yang baik. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lebih dalam lagi. Biarkan kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita pujikan bersama-sama.
Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Andaikan aku lakukan, andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh lagi. Ajarilah kami bahasa cintamu, kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Semuanya ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup mata. Tirukankah happy berdoa? Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami, mata kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan setiap kami yang rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Ketemu lagi dengan Tante Risyana. Oke, ya ampun, kita mau ibadah tapi mejanya berantakan begini. Ih, siapa sih ini yang gak diberesin? Kak,
Ada yang, ya ampun, mainannya dibuang saja semua ya. Oke, udah, biarin aja deh, biar di sini. Kalau nggak kepake, dibuang aja nanti. Kalau nggak diberesin. Siapa yang suka begini nih? Kalau di rumah ini, setiap mainan terbengkalai ditinggal, nggak diberesin lagi. Ayo, tunjuk jari. Waduh, banyak. Oke, nggak usah bahas yang ini, kita bahas yang kemarin dulu aja. Minggu kemarin, firman Tuhan tentang apa? Oh good, masih ingat 10 perintah Allah, tetapi kita masih sampai ke yang keempat. Oke, sekarang Tante Risyana lanjutkan ya. Biarin deh berantakan, disingkirkan aja ya. Oke, biar tinggal Alkitabnya. Oke. Ya, kita buka dulu Alkitabnya. Di Keluaran pasal 20. Kita lanjutkan yang kemarin, berarti sekarang sampai ke ayat yang ke-12. Oke. Kita baca sama-sama. Keluaran pasal 20 ayat 12. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, hormatilah ayah dan ibumu. Oke, bagaimana cara menghormati orang tuamu? Oh, bukan ya. Seperti ini tadi hari ini Mama bilang kalau mainan diberesin. Kalau ambil sesuatu kembalikan ke tempatnya. Oke, udah berapa perintahnya Mama hari ini? 1, 2, pagi-pagi tadi udah disuruh bangun, mandi. 3, lagi apa? Sarapan dulu, dihabiskan nasinya. 4, terus apa lagi? Ayo mandi cepet-cepet, ada Google Meet sama di kelasnya. 5, terus apa lagi? Belajar yang giat. 6, perintahnya Mama banyak sekali, kok hampir lebih dari 10 perintah Allah ya Tante. Iya, itu baru perintahnya Mama, belum perintahnya Papa. Kalau ditambahkan nanti jadinya berapa? Banyak sekali. Taati, hormati ayah dan ibumu. Supaya apa tadi Allah bilang? Yuk dibaca lagi, Keluaran pasal 20 ayat 17 tadi. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tanah perjanjian Tuhan itu berlimpah susu dan madu, berlimpah dengan kebahagiaan, sukacita. Makanya kita harus hormat dengan orang tua supaya apa? Kita mendapat sukacita. Oke, setelah itu kita lanjut ke perintah yang ke-6. Yang ke-6 sekarang apa? Ada yang tahu? Oh, betul sekali. Tapi kita baca dulu di Keluaran pasal 20 lanjutan yang tadi. Ayatnya yang ke-13. Singkat sekali firman Tuhannya. Dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan membunuh. Ya Tante, kan sekarang kita nggak boleh kena kasus nanti kalau membunuh, ditangkap polisi. Iya memang, tapi membunuh di sini banyak sekali, bukan hanya membunuh secara fisik gitu, ya pembunuhan begitu. Tapi banyak sekali dari kita itu membunuh apa? Membunuh karakter temannya kita. Iya benar. Caranya gimana? Kita ngomong baik-baik di depan orangnya, memuji-muji, kamu cantik, kamu gini, kamu pinter, dipuji-puji di depan orangnya. Tapi di belakangnya kita ngomongnya apa? Jangan berteman sama dia ya, dia tuh begini, dia itu begitu. Nah, kita ngomongin yang jelek tentang teman kita. Itu namanya apa? Membunuh karakter. Boleh nggak seperti itu? No. Anak Tuhan tidak boleh bertindak seperti itu. Anak Tuhan harus mengatakan iya di depan, iya di belakang, dan iya kalau untuk iya, tidak untuk tidak. Seperti itu. Nah, itulah artinya membunuh zaman sekarang. Lebih berbahaya loh, kita sering tanpa sadar membuli teman kita, membunuh karakter teman kita, sehingga teman kita menjadi apa? Menjadi orang yang
merasa tidak berguna, merasa orang yang rendah diri. Nah, itu lebih jahat dari pembunuhan. Kita ngatain teman kita, gendut, gendut, gendut. Boleh? Nggak boleh. Kamu loh, anaknya hitam, jelek. Ya ampun, jahat sekali. Itu tidak boleh. Semua kita ciptaan Tuhan, kita harus menghormati. Untuk apa? Untuk teman kita sendiri. Untuk apa? Supaya kita juga dikasihin Tuhan, karena itu ciptaannya Tuhan juga. Kita ciptaannya Tuhan juga. Kalau kita membunuh karakter teman-teman kita seperti itu, ingat ya, Tuhan bilang jangan membunuh. Kalau Tuhan sudah mengeluarkan perintah, berarti Tuhan memiliki sesuatu yang luar biasa di belakangnya. Kalau kita mau membantu teman kita yang tidak mampu, yang jelek, yang bodoh, supaya menjadi teman kita pintar, justru kita menjadi apa? Menjadi berkat. Kita menjadi tunas pohon zaitun yang menjadi berkat buat teman-teman kita, buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan akan lebih memberkati kita menjadi anak-anak yang seperti itu, daripada anak-anak yang suka membunuh karakter orang lain, merendahkan orang lain. Ya. Di sekolah pun kita juga diajarin hal-hal yang baik, bukan? Apalagi di gereja. Tuhan yang mengasihi kita semua. Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya menjadi berkat buat yang lainnya, menjadi buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain di sekitarnya. Oke? Jangan membunuh karakter teman-temannya. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seperti itulah perintah Tuhan yang untuk kita lakukan, menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang diberkati Tuhan. Oke, dadah, kita ke yang ke-7. Oke, sekarang kita ke yang 7. Cepet ya, kita belajar firman Tuhan. Yuk, kita baca lagi lanjutannya. Keluaran pasal 20, tadi sudah ayat 13, berarti sekarang ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Jangan berzina. Waduh, apa ini Tante? Nah, kita ingat cerita Yusuf? Ya, betul. Yusuf yang dijadikan budak di Mesir. Oke, itu adalah satu contoh yang luar biasa bagi anak-anak muda yang benar-benar beriman dan menjaga imannya luar biasa. Yusuf waktu di Mesir dia mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa. Dia orang asing di tempat asing, tetapi dipercaya menjadi orang kepercayaan Firaun. Ketika di rumah Potifar, semuanya ada di situ. Semuanya dalam perintah Yusuf. Semua dalam ordernya Yusuf. Nurut semua sama Yusuf. Tetapi Yusuf tahu batasannya dia sebagai orang kepercayaan. Ya. Satu-satunya orang yang harus dia hormati adalah istri dari Potifar. Tetapi istri Potifar tidak menghormati Yusuf, betul. Dia membuat suatu trik, suatu jebakan supaya Yusuf ini menjadi orang berdosa. Tetapi Yusuf melakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Allahnya. Sehingga Yusuf tahu bahwa ini adalah hal yang buruk. Dan dia berani menolak hal yang buruk. Yusuf berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yusuf melakukan semuanya itu dengan kerendahan hatinya dia sebagai umatnya Tuhan. Nah, Tuhan mengangkat hidup Yusuf menjadi orang yang sangat luar biasa. Bahkan ia menduduki tempat di sebelah raja untuk memimpin bangsa Mesir waktu itu. Bangsa Mesir mencapai ke puncak kejayaannya ketika Yusuf yang diberkati oleh Tuhan itu menjadi pimpinannya. Ya, Yusuf menghargai hidupnya, menghargai imannya, menuruti perintah Tuhan sesuai dengan ajaran yang dia yakini. Nah, anak-anakku yang ada di sekolah minggu ini juga harus seperti Yusuf. Menjaga imannya, menjaga hatinya, menjaga perintah Tuhan dengan sekuat tenaganya. Supaya apa? Kehidupannya nanti menjadi kehidupan anak-anak yang luar biasa. Yang bukan hanya sekedar menjadi berkat, tetapi bisa mempengaruhi semua. Itu yang harus dilakukan untuk kita.
Ya, perintahnya ke-8. Kita akan bahas lagi. Dadah. Yang ke-8. Yuk kita kembali ke Alkitab kita. Baca di Keluaran 20 ayatnya yang ke-15. Perintahnya masih singkat juga ini. Ya, 1, 2, 3. Jangan mencuri. Oke. Ya, mencuri di sini bukan hanya sekedar dalam bentuk uang ya. Oke, merampok, mencuri, wah itu kita nggak kepikiran seperti itu. Tetapi hal yang kecil, contohnya seperti beberapa minggu yang lalu ada cerita itu panggung boneka yang sama Om Solte yang Firman. Diajak temennya untuk apa? Mencontek. Itu mencuri juga, mencuri jawaban. Ya, benar nggak? Enggak. Ya. Tetapi ketika anak-anak ini, ada yang bilang, ayo mencuri, nyontek. Mau nggak? Nih temannya nih. Kalau mau ya udah ikut, kita sama-sama menjadi sekutu yang tidak baik. Tapi ketika menolak, buktinya nilainya lebih baik dari teman-temannya yang mencontek kan? Nah, itulah Tuhan menyertai kehidupan anak-anaknya yang seperti itu. Ketika anak-anaknya berusaha untuk menjaga imannya, Tuhan juga membantu anak-anak ini supaya apa? Tetap setia, tetap dikuatkan. Kita dibantu oleh siapa sih? Iya betul, kita dibantu Roh Kudus. Kalau kita memang ingin menjalankan perintah Tuhan dengan senang hati, dengan sukarela, bilang saja, Roh Kudus, tolong bantu aku untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kita dikasih Roh Kudus supaya apa? Kita dibantu. Nah, seperti itu. Ketika kita mau berusaha untuk melakukan firman Tuhan, Tuhan memberi jalan keluar yang luar biasa. Jangan mencuri, meskipun sedikit. Jangan mencuri. Ketika kita mau berkompromi sama hal-hal yang seperti itu, kita sudah menjadi sekutu yang tidak baik. Oke. Anak-anak mau mencoba? Tapi kan ngepek itu cuma mindah catatan tante. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus jujur. Ketika kita mampu apapun hasilnya, kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita bisa. Dan ketika kita belajar ini tertanam di sini, kapanpun ditanyakan pertanyaan soal-soal dari Bu Guru itu sampai nyangkut kita bisa jawab. Sewaktu-waktu guru memberi pertanyaan yang tiba-tiba, kita bisa jawab karena kita nyantel di sini, karena kita memang belajar. Tapi kalau kita ngepek, misalnya dikasih remedi sama Bu Guru padahal soalnya sama, kenapa kita nggak bisa ngerjakan lagi? Karena apa? Karena kita nyontek. Tetapi kalau kita memang belajar dengan soal yang sama, dibolak-balik soalnya modelnya kayak apapun, kita mesti bisa jawab. Karena kita apa? Dari pikiran kita sendiri. Itu lebih luar biasa lagi daripada kita mencontek ya. Tetap berusaha. Oke, kita minta Roh Kudus untuk menolong kita. Mampukan aku menjadi anak yang bisa melakukan perintah Tuhan. Oke, dadah, kita yang ke-9. Oke, kita ke-9. Hampir selesai. Meskipun banyak, kita belajar, kita lakukan lagi. Yo, baca. Di Keluaran pasal 20 tadi ayatnya sekarang yang ke-16. Pelan-pelan. Apa ada yang mau baca? Yo, sama-sama saja ya. Yo, 1, 2, 3. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke, ini hampir mirip seperti tadi yang membunuh karakter. Ya, kita tidak boleh mengucapkan saksi dusta. Kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, bilang tidak. Kalau teman kita yang baik ini kita katain di belakangnya tentang yang jelek-jelek tentang dia, berarti kita mengucapkan saksi
dusta. Sebetulnya sesama kita itu kan teman kita sendiri, ya kan? Kalau kita mengatakan hal-hal yang buruk tentang teman kita, mengucapkan saksi dusta tentang teman kita, siapa sih yang jelek sebetulnya? Diri kita sendiri kan? Ya, seperti itu. Lebih baik kita bilang iya tentang kebenaran dan bilang tidak kalau itu memang bukan hal yang baik. Makanya di sini Tuhan ingin mulut anak-anak sekolah minggu menjadi mulut yang setiap perkataannya keluar itu adalah berkat. Ya, memberkati temannya, memberi support, mengatakan tentang hal-hal yang baik, hal yang manis yang sedap didengar, itu yang harus dikatakan untuk anak-anak sekolah minggu. Seperti tadi pujiannya apa? Mulut kita diawasi oleh Tuhan. Katakan hal yang baik, katakan hal yang manis, sehingga yang mendengar itu adem rasanya. Bukan kata-kata yang menghujat, kata-kata yang jahat, kata-kata yang buruk, kata-kata yang mengutuk. Itu tidak baik dikeluarkan oleh anak-anak sekolah minggu. Keluarkan perkataan yang baik, keluarkan berkat dari mulut kalian, sehingga kalian bisa menjadi berkat bagi sekitar kalian. Menjadi anak Tuhan itu memang kadang-kadang dituntut, kok yang baik terus tante? Ya karena kita memang harus hidup sebagai anak yang baik, anak yang luar biasa, karena Tuhan menginginkan kita menjadi anak yang nantinya ketika diangkat oleh Tuhan itu menjadi anak yang luar biasa. Wow, ini loh anakku, dulu ketika dia hidup seperti ini, menjadi berkat bagi sekitarnya, menjadi kekuatan bagi orang-orang di sekitarnya. Bukankah itu lebih baik daripada ketika kita diangkat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, tetapi menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kita? Mesti akan lebih dicela lagi. Oh, gitu toh kelakuannya anak-anak sing ikut sekolah minggu. Ternyata nggak beda sama orang yang nggak ke gereja ya, sama orang yang nggak membaca Alkitab, sama saja ya. Itu pasti seperti itu kan. Karena apa? Kita itu menjadi contoh bagi yang lainnya. Ketika kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik, mesti yang dipegang nanti Tuhan dulu. Oh, ternyata yang diajarkan guru-guru sekolah minggu di gereja itu seperti itu. Nah, makanya mulut kita harus mengeluarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, supaya apa? Tuhan memakai kita menjadi saksinya, menjadi berkat bagi sekitarnya. Oke? Ya. Kita ke yang ke-10. Oke, sekarang kita bahas yang ke-10. Yuk kita baca di Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kok panjang sekali? Ya, diringkas menjadi jangan mengingini milik sesamamu. Tuhan sudah menjelaskan jangan mengingini yang ini, jangan pingin yang ini, jangan pingin yang itu punya temanmu. Karena apa? Punya temanmu itu mungkin dia diberkati karena usahanya dia. Dia mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupnya karena mereka berusaha. Nah, kalau adik-adik ingin mendapatkan hal-hal yang seperti teman-teman kalian punya, jangan iri dulu, tetapi dilihat bagaimana mereka mendapatkannya. Proses mendapatkan mereka bagaimana? Ya, seperti misalnya kalau teman kalian pandai ranking 1 terus, kalian jangan iri, "Ih, bocah kok pinter terus sih, kapan gak dapat nilai jelek gitu loh, sekali-sekali nemenin aku dapat nilai jelek." Jangan seperti itu. Kenapa teman kalian dapat nilai bagus? Karena mereka belajar. Karena mereka mengorbankan waktu bermainnya untuk membuka buku. Nah, ketika kalian mendapatkan nilai yang jelek, kenapa? Ya, dilihat. Jangan menginginkan kepandaian temanmu tanpa melihat kesusahannya mereka mendapatkan kepandaian itu. Misalnya, kok temanku dapat hadiah terus ya dari orang tuanya, dapat sepatu baru, minta tas dibelikan, minta ini dibelikan. Karena apa? Mungkin teman kalian nurut sama orang tuanya. Nah, tapi kalau kalian dibilangin sama mama papahnya seperti tadi, beresin mainan aja nggak pernah, buku-buku berserakan, tas di mana, sepatu di mana.
Orang tua kalian mau gak ngasih kalian seperti itu? Enggak bakalan. Karena apa? Kalian gak nurut. Tetapi ketika teman kalian mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupnya, jangan iri barang-barang yang dia dapatkan. Tetapi kamu harus tahu bagaimana proses anak-anak ini mendapatkan hal-hal yang baik tersebut. Itulah Tuhan pingin kita itu bukan menjadi anak-anak yang seiri. Ketika kalian pernah dengar kan cerita Kain dan Habil? Ya, Kain persembahannya nggak diterima sama Tuhan. Habil persembahannya diterima sama Tuhan. Kenapa? Karena Habil mempersembahkannya dengan hati yang tulus, Kain enggak. Nah, Tuhan ingin kita melihat hal-hal yang seperti itu. Jangan hanya ingin, tetapi kalian juga harus tahu prosesnya untuk mendapatkan keinginan kalian itu. Jelas? Oke, kalian mau berusaha untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, itu bagus. Motivasi ya, tetapi jangan ambisi. Kalau ambisi itu, wah aku harus begini, tanpa memikirkan proses yang baik sama yang buruk itu tadi. Kalau dihalalkan semua caranya, hal-hal yang buruk juga dipakai. Misalnya kalau pengen dapat nilai bagus, kita nggak siap belajar, kita nyontek tadi, yang penting kan dapat nilai bagus, nggak dimarahin mama, boleh seperti itu. Nah itulah hal-hal yang bukan proses untuk mendapatkan yang terbaik. Tetapi Tuhan ingin ketika kita mau dapat hal yang terbaik, kita bayar harganya untuk prosesnya. Menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi anak-anak yang diperkenankan Tuhan, tetapi kita harus menjaga diri kita menjadi anak-anak yang patut dicontoh. Nah, dari perintah Tuhan yang ke-5 sampai yang ke-10 itu semuanya untuk hubungan kita dengan manusia. Tuhan mengatur hubungan kita dengan manusia supaya kita menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati. Tante kok banyak banget yang diingat ya, 1 sampai 10 penuh di sini. Tuhan meringkasnya cuma menjadi 2. Mau dengar? Kesimpulannya ya, dari ke-10 yang banyak itu kalau dihafalkan, aduh tante susah sekali. Oke, 10 perintah Allah yang Tuhan berikan kepada Musa dirangkum menjadi 2 oleh Yesus. 1, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oke, tante kasih tantangan buat kalian untuk minggu ini, yaitu di Matius pasal 19 ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama dulu ya. Yuk dibuka. Matius 19 ayat 19. Udah ketemu? Iya, di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Tadi kalau Keluaran perjanjian lama, sekarang kita perjanjian baru. Sudah ketemu? Oke, ya. Matius 19 ayat 19. Baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Tantangan minggu ini adalah kalian membuat video, direkam, pakai baju yang bagus, udah seger mukanya. Matius 19 ayat yang ke-19. Kirim videonya ke guru kelas kalian. Nanti yang paling bagus tante suruh upload om-om sama tantenya ya. Oke? Amin untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan tunggu video kalian di minggu berikutnya. Kalau bagus nanti tante upload. Oke? See you. Oke, itu tadi firman Tuhan hari ini. Luar biasa ya teman-teman. Teman-teman yang di rumah tadi mendengarkan atau tidak? Ayo. Iya, mendengarkan ya. Teman-teman, jangan lupa ya tantangannya dikirim ke guru kelas masing-masing. Ditunggu. Ya, hari ini kita mau berdoa bersama untuk firman Tuhan hari ini. Kita tahu bahwa firman Tuhan terus akan menjadi berkat kalau kita mau sama-sama belajar, mau sama-sama dibentuk. Kita berdoa ya, tidak usah tirukan Kak Hana berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan hari ini,
kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan meskipun melalui online. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman hari ini mengajarkan kami untuk selalu taat, untuk selalu menjadi berkat, menggunakan mulut kami, tangan kami, kaki kami, apapun yang kami ucapkan bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus lindungi kami, Tuhan Yesus sertai kami, semuanya Tuhan Yesus yang sertai. Semuanya Tuhan Yesus yang membuat kami mampu untuk menjadi berkat. Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan, jadikan kami alat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Tetap berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Terus jaga kesehatan kalian dan tetap makan makanan yang bergizi. Teman-teman, jangan lupa ya isi buku saku kalian dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.